Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, dan terakhir SMRA. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup menguat, ditutup terkoreksi 1,61% ke harga 122. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES sudah terkonfirmasi uptrend. Dia sudah berhasil dari breakout dari pola Bollinger Wedge-nya dan bagus, sudah di atas 120. Jadi arahnya akan terus ke atas dan juga dia koreksi volume kecil. Jadi kemungkinan besar kalaupun koreksi satu candle lagi dan malah bisa rebound ya. Hari Senin targetnya masih sama, resisten 140-145. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga makin meningkat dan volume saat membuat candle merah itu selalu kecil, berarti bagus ya. Kalau dilihat candle weekly-nya memang candle hammer terbalik, tapi volume kuat ya. Yang penting dia nggak turun dari 120, itu aja kunci BES. Kalau dilihat candle bulanan hammer terbalik, tapi melihat histori sebelumnya ini, dia membentuk candle hammer terbalik juga tetap aja tuh tarik naik ya. Yang penting masih di area bawah, di area support ya. Resistennya itu kalau dilihat candle bulanan itu di 180 sampai 200 dan sekarang tuh memang di area support. Jadi seperti itu. Menarik untuk BES diperhatikan juga di bulan Juni. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua, ada APLN yang ditutup menguat 0,89% ke harga 113. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN ini pelan-pelan tapi arahnya naik ya. Dan ini waktu itu saya bilang yang spek buy jadi 110 karena dia berhasil breakout. Arahnya APLN juga lanjut ke atas. Kalau trennya masih di dalam downtrend channelnya ya. Kecuali besok Senin dia bisa breakout tuh 115, itu bagus ya. Karena di atas MA60. MA20 juga sudah melandai dan akan membentuk seperti mangkok ke atas. Jadi trennya akan menguat dan bisa potensi uptrend dan targetnya semoga bulan Juni bisa breakout resisten 120-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk APLN, MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga meningkat dan volume juga lumayan. Jadi seperti itu. Untuk APLN, langsung saja ke saham ketiga, ada ASRI yang ditutup menguat tipis 0,58% ke harga 171. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI juga kondisi seperti ini apakah akan naik? Potensi tetap akan menguat, cuman sudah di area resisten, nggak ideal kalau baru beli ya. Kalau ditarik tren dari atas, kalau dia break 170, 172 itu confirm uptrend. Dan ini juga ada pola rounding bottom ya, atau cup and handle. Ya kuncinya tetaplah, mau apapun pola yang terjadi itu neckline 170 harus dilewati dulu sampai 175. Kalau lewat itu uptrend, targetnya perubahan praksi harga ASRI 200. Seperti itu untuk ASRI. MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi dan volume meningkat. Jadi potensi untuk ASRI lanjut. Langsung saja ke saham keempat, ada BSDE yang ditutup terkoreksi 0,53% ke harga 930. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE ada masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE kondisi seperti ini seharusnya masih bagus selama di atas EMA 20-nya. Jadi apakah ini kesempatan spek buy? Bisa spek buy, yang penting kalau dia turun lagi dari 930, ya toleransinya 900 itu kalau jebol itu cut loss saja. Untuk BSD ya, berarti lanjut downtrend. Tapi dengan kondisi seperti ini, nah ini tarik ya, trennya masih uptrend ya, harusnya bertahan tuh di atas 930, di atas EMA 20-nya. Kalau mau bagus ya hari Senin langsung rebound lagi, minimal tutup 940 dan 950 itu peluang bagus juga kalau bisa tutup di atas itu. Ini trennya dia masih sudah berhasil breakout dari trend downtrendnya ya. Ya ada peluang lah dia untuk naik. Jadi seperti itu untuk BSDE. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, tutupannya di harga tertinggi daripada 2 minggu sebelumnya. Ada peluang lanjut lah untuk BSDE ini ya. Yang penting sabar aja. Kalau dilihat juga dia sudah membentuk 2 rejection ya di bulan lalu, Mei sama April ya, harusnya ini hijau. Kalau mau bagus bulan ini minimal ya di atas 1000 itu
tutupannya bagus untuk BSDE sebulan ke depan ya, sampai akhir bulan itu kalau dia break 1000 itu peluang bagus, apalagi sampai 1040. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 985 kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, CTRA ada masih distribusi walaupun memang sedikit ada yang mulai akumulasi si YP dan BK. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal untuk CTRA juga belum kemana-mana dan harga sekarang area support kondisi seperti ini ya, supportnya 960 ini aja sekalian pakai ya, 960. Kalau jauh jebol itu ya jual. Harga tanggung ya, risk rewardnya bisa seperti ini, cut lossnya 3%, target profit 4% ya, masih masuk lah kalau berminat ya. Pokoknya kalau dia jebol 960 jual aja, kalau tutupan di bawah 960 bisa seperti ini untuk CTRA ya. Tapi daripada CTRA ya agak bagus BSDE, APLN, ASRI, BSDE sama aja ya, sama CTRA. Ini masih belum ada tanda-tanda rebound, tapi kalau udah jalan ya bagus, karena juga CTRA BSDE kan fundamentalnya bagus. Kondisi sekarang ya kalau mau kumpulin aja dulu. Pokoknya selama di atas 960 itu aman. CTRA itu best price untuk buy. Jadi seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham ke-6, ada Demas yang ditutup menguat 4,62% ke harga 181. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Demas ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas kemana arahnya udah berhasil breakout dan Demas potensi bisa melanjutkan penguatan, targetnya 184 kalau dilewati ya, ini sudah breakout resisten 108. Jadi aman. Apakah nekat beli buy on breakout ya? Kalau Bapak Ibu nekat beli buy on breakout, turun dari 180 jual aja untuk Demas. Ya, cut loss tipis 1-2% ya udah jual dulu. Berarti itu false dan potensi bisa kembali uji sekitaran 170, 174 ini. Terlalu dalam kalau hot. Tapi kalau Bapak Ibu lebih sabar, hold aja. Pokoknya konfirmasinya kalau dia tutupannya di bawah 170 ini ya jual dulu nih, sekitar 7% kalau baru beli sekarang ya. Kalau pakai average down memang persentasenya lebih kecil, peluang untuk profitnya bisa lebih besar kalau benar mantul. Tapi resikonya kalau ternyata dia terus turun ya Bapak Ibu harus siap juga cut loss-nya, nilai nominal uangnya lebih besar kalau pakai average down. Tapi kondisi seperti ini harusnya Demas itu bertahan di atas 170. Aman ya. Potensinya tetap Demas akan breakout trend downtrendnya ini ya di bulan Juni. Tapi ya cari best price untuk buy Demas. Seperti itu untuk Demas. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume makin meningkat. Jadi sepertinya Demas akan lanjut. Seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham 7, ada Piwon yang ditutup menguat 0,98% ke harga 515. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Piwon ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Piwon kemana arahnya ya aman nih. Piwon sudah mulai nanjak karena volume juga meningkat. Jadi ini bisa valid breakout dari 500 ya. Ini kan sebelumnya dia di bawah 500, tektok dan akhirnya rebound. Dengan kondisi seperti ini ada peluang untuk lanjut. Piwon menguji resisten terdekatnya 520, kalau dilewati ya siap-siap 550, 560 lagi. Dan dia sudah membuat swing low-nya di sini ya, dan trend downtrend-nya juga sudah dipatahkan. Ya lanjut untuk Piwon. Dan juga Piwon menarik nih. Pokoknya Piwon tuh selama di atas 480 itu menarik kalau Bapak Ibu baru buy di harga sekarang. Yang penting siap cut loss kalau dia jebol 480. Target terdekat itu 560 dan bisa sampai 600 untuk Piwon ya, karena dia kalau secara view lebih panjang time frame-nya dia ini lagi membentuk pola descending triangle. Tinggal sekali lagi break 600 tuh bisa uptrend, targetnya bahkan 800 untuk Piwon. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Piwon. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMRA yang ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 680. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, SMRA hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SMRA bagaimana? Masih konsolidasi dan ada sentimen kurang bagus karena Vice President Real Estate PT Summarecon tertangkap suap ex wali kota Jogja, dirut hargai proses hukum. Nah ini
hati-hati nih. Mungkin ada sentimen yang kurang bagus jadi bisa aja dia drop ya. Tapi harusnya kalau drop panic selling, kesempatan beli itu di 650 harusnya bertahan dia ya. Pokoknya SMRA kalau ada drop besok tuh nekat aja, apalagi dropnya sampai 5-6% ya. Tapi ada resiko tetap ya, resiko tuh harus dijaga. Harusnya tetap bertahan nih. Kalaupun dia turun 6% berarti ke 645, 650 ya itu kesempatan. Tapi cari panik selling aja ya. Kalau hot lebih lama ya, kalau dilihat ini neckline-nya harusnya dipertahankan 650. Jebol itu jual. Kalau Bapak Ibu ada beli misalnya lihat besok karena sentimen negatif vice presidennya ditangkap ya, timbul panik selling, dijebol 650 ya coba spek buy. Tapi kalau ternyata ARB besoknya kalau dibuka ya cut langsung di bawah kalau nggak ada kekuatan untuk naik ya. Tapi itu hitung juga ya, risk rewardnya, resikonya harus siap juga. Tapi itu kalau misalnya ada panic selling ya karena berita yang kurang bagus. Tapi apakah berpengaruh? Pasti belum pasti juga. Lihat aja besok respon pasar seperti apa di SMRA. Jadi seperti itu. Untuk SMRA masih di bawah EMA 200-nya, padahal MACD-nya sudah melandai ke atas nih dan koreksi juga belum kecil. Kalau nggak ada berita bagus ya, kalau saham-saham properti naik, nih ada potensi rebound karena dia udah konsolidasi nih semenjak April sebulan yang lalu lah, konsol aja belum ada naik-naik ya. Ini sebenarnya udah bagus. Yang penting jangan turun dari 650. Seperti itu untuk SMRA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.